Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog bersama Yonatan Andre Baskoro, anggota tim kuasa hukum Brigadir Joshua. Mas Yonatan, ini kita tadi dengarkan bersama, prosesnya sedang berlangsung soal konfrontasi ini. Menurut kuasa hukum Brigadir Joshua sendiri, apakah ini bisa membantu untuk menguak kebenaran yang sebenar-benarnya dan bisa sejalan begitu? Iya, soal konfrontasi ini kan sebetulnya pencocokan berkas ya dengan berita acara pemeriksaan begitu. Nah, jangan sampai ini ketidaksesuaian ini yang kemarin ada di rekonstruksi ini justru jadi ajang pencocok-cocokan, makanya dikonfrontir begitu. Apalagi ini 3 geng yang terlibat di dalam perencanaan pembunuhan ini kan sepertinya Sambo banget begitu bisa saya katakan secara gamblang ya. Nah, kemudian apa juga tidak menutup kemungkinan kewibawaan Sambo ya yang bisa membuat banyak polisi menurut kepada kepada Sambo, apalagi ini ring 1 lapisan intinya, baik itu RR, KM ya, maupun Ibu Putri ini sendiri. Justru sekarang ini kita lebih percaya kepada Barada RE, Eliezer begitu, ketimbang Sambo dan Putri, Mbak, begitu. Baik. Dengan adanya rekonstruksi ini, agar tidak bias dalam proses, ya seharusnya apa yang dilakukan oleh penyidik mengenai rekonstruksi ini? Haruskah dilakukan secara terbuka lagi atau seperti apa, Mas? Justru seharusnya tidak perlu lagi ini diadakan konfrontir seperti ini. Karena kemarin kan sudah ada rekonstruksi. Nah, ini kami juga tidak tahu dan tidak bisa memastikan. Karena kan ini tertutup. Seharusnya yang ingin kami sampaikan di sini, saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua. Setiap tahapan-tahapan proses penegakan hukum ini ya, khususnya dalam kasus ini yang menjadi atensi langsung Bapak Presiden dan seluruh masyarakat, dibuka aja. Tidak ada yang ditutupi sehingga semua mata bisa tertuju kepada kasus ini dan mengawal kasus ini. Sehingga tidak ada yang miss begitu. Karena kalau misalkan ada satu saja proses yang miss begitu, maka rasa ketidakpercayaan ini akan tumbuh lagi seperti kemarin kita tidak diizinkan masuk untuk menyaksikan rekonstruksi. Padahal kemarin itu kan sudah mulai sedikit on the track lah begitu, Mbak. Nah, kenapa justru pada saat di jalan yang sudah mulai lurus ini tiba-tiba ada lagi yang tidak dibuka. Nah, ini kan makin turun justru kepercayaannya kepada pihak kepolisian, Mbak. Kekhawatiran apa lagi yang membayang-bayangi kuasa hukum Brigadir Joshua sebenarnya? Ya, saya kasih contoh dulu. Yang pertama, kenapa kita juga mau hadir begitu menyaksikan rekonstruksi ini? Karena beberapa waktu lalu kita kan datang pada saat prarekonstruksi, tetapi kami juga tidak boleh masuk. Dan kita diyakinkan oleh Dirtipidum, Brigjen Andi, bahwasannya nantilah pada saat rekonstruksi saja masuk. Nah, sekarang ini sudah rekonstruksi kita tidak bisa. Dan waktu prarekonstruksi itu kan ngomongin tembak-menembak soal obstruction of justice. Nah, yang jadi kekhawatiran kita saat ini, ya dilakukan upaya-upaya, skenario-skenario atau pemufakatan-pemufakatan lain untuk bisa meringankan hukuman Sambo. Makanya ini kan motif digiring terus nih, dibilang pelecehan seksual. Sedangkan sudah dibantah sendiri oleh pihak Mabes pada beberapa waktu yang lalu tidak ada pelecehan seksual. Nah, inilah yang kami takutkan, pencocokan ini untuk goalsnya bisa jadi untuk mengurangi hukuman ini, hukuman si Sambo ini. Ketakutan adanya ya mungkin ya pengaturan rencana lain begitu ya, di balik ini semua. Iya betul, Mbak, karena kan kita lihat sendiri masih ada yang ditutupi, ya masih ada upaya-upaya dan semua juga kita nggak tahu sampai sekarang ini sudah diberantas semua belum yang terlibat pada obstruction of justice itu. Baik, dikatakan tadi BAP-nya saja belum diberikan ya kepada kuasa hukum Brigadir Joshua. Lalu menurut kuasa hukum Brigadir Joshua, keterbukaan seperti apa yang seharusnya bisa diberikan kepada pihak kepolisian terhadap kasus ini kepada kuasa hukum Brigadir Joshua? Iya, kami minta kepada penyidik ya, kita sama-sama jaga institusi Polri ini. Kita juga sayang sama kepolisian. Masyarakat juga sebetulnya mengeluhkan kepolisian begitu ya. Kami berharap marilah kita sama-sama terbuka di sini. Bapak Presiden juga sudah atensi berkali-kali. Dibuka saja, Mas. Jadi yang mau kami dan seluruh masyarakat ini, setiap proses penegakan hukumnya dibuka saja, tidak perlu ditutup-tutupi begitu. Kemarin kan katanya sudah transparan begitu ditayangkan di seluruh media.
ya kita apresiasi itu. Tetapi kenapa kami tidak diperbolehkan masuk? Nah ini kan jadi pertanyaan. Jangan-jangan yang kemarin awal-awal aja bohong itu ditayangin di televisi. Ya, jadi yang kemarin ditayangin televisi emang itu 100% betul kan begitu Mbak? Dugaan pelaporan palsu terhadap Ibu Putri yang mana melaporkan hal yang palsu kepada Brigadir Joshua juga belum selesai hingga saat ini karena Ibu Putri belum ditahan kan hingga saat ini. Apakah itu dikejar dulu oleh kuasa hukum Brigadir Joshua? Nah ini juga Mbak, kita sudah gadang-gadang dari awal bahkan ya sampai pada hari ini. Tentu kami minta Ibu Putri ini harus ditahan begitu. Ini tersangka pembunuhan berencana loh Mbak, ancaman hukumannya hukuman mati. Kalau nggak seumur hidup ya paling ringan 20 tahun kan begitu. Ya harusnya ditahan dong, jangan sampai nanti bisa kabur, menghilangkan alat bukti lagi atau justru membuat rencana-rencana lain begitu. Nah kemarin itu kita juga sempat lihat Ibu Putri lewat di depan kita masuk ke ruangan, sehat-sehat aja, bajunya rapi, bersih, kalau kata netizen tasnya mahal, kan begitu. Jadi alasan sakit tidak terlihat ya dalam reka ulang kemarin? Ya kalau saya sih melihatnya Ibu Putri dari awal bisa jenguk suaminya ke Makobrimob kan. Baik, ya, baik. Terus ya kemarin hadir sehat juga. Terakhir, kita lihat. singkat saja Mas Yonatan, ada pesan khusus untuk para penyidik yang melakukan penyelidikan terkait kasus ini? Ya saya selaku salah satu tim kuasa hukum almarhum Brigadir Joshua meminta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mari kita sama-sama tegakkan keadilan di Republik ini untuk kita semua dan kepastian hukum di negeri ini. Jangan lagi ada yang ditutupi. Mari kita sama-sama jaga institusi ini agar institusi ini bisa mengembalikan marwahnya kepada masyarakat di seluruh Indonesia dan mari kita tuntaskan kasus ini secara cepat dan bersama-sama dan tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Baik, dan kita harapkan juga kasus ini selesai dengan hukum seadil-adilnya begitu. Tentunya ya Mas dengan Yonatan. seadil-adilnya. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di MNC News Now. Salam sehat selalu Mas Yonatan. Thank you.